pelayanan-pelayanan Kristen dari seluruh dunia bekerja bersama-sama untuk mengadakan kurikulum internasional. Pengajaran-pengajaran ini dibuat untuk membantu gereja-gereja di seluruh dunia, membantu setiap orang Kristen untuk berakar di dalam iman mereka dan menjadi pelayan-pelayan Tuhan Yesus Kristus. Berikut ini adalah bagian pertama dari pengajaran yang berjudul Penginjilan dengan Kuasa yang dibawakan oleh Dr. Reinhard Bonnke. Today I speak to you on the Great Commission. Hari ini saya berbicara kepada saudara tentang amanat And agung. want to read to you from Mark chapter 16. Dan saya ingin berbicara kepada saudara dari Injil Markus Mark pasal 16 as from ke-16. verse 9. Markus 16 ayat yang ke-9. Verse 9, now when he rose early the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast 7 demons. Markus 16 ayat yang ke-9 dimulai, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, daripada Yesus pernah mengusir 7 setan. She went and told those who had been with him as they mourned and wept. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang And berkabung when they dan had menangis. heard that he was alive and had been seen by her, they did not believe. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Verse 13, and they went and told it to the rest, but they did not believe them either. Ayat yang ke-13, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak Verse percaya. 14, after that he appeared to the 11 as they sat at the table, and he rebuked their unbelief and hardness of heart, because they did not believe those who had seen him after he had risen. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Verse 20, and they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. Amen. Dan mereka pun pergilah memberitahukan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Something has staggered me here. Sesuatu mengejutkan saya di sini. 3 times in a row we read that the disciples did not believe when they were told the gospel. 3 kali berturut-turut para murid-murid Tuhan telah diberitahu, tetapi mereka tidak percaya akan Jesus pesan had Injil. risen from the dead. Yaitu Yesus telah bangkit dari kematian He had been seen by witnesses. dan telah dilihat oleh banyak saksi. The disciples were told again and again that Jesus was alive. Murid-murid Tuhan telah diberitahukan berulang-ulang bahwa Yesus telah bangkit. Verse 11 says, Ayat ke-11 berkata, and they did not believe. dan mereka tidak percaya. Verse 13 says, Ayat 13 berkata, and they did not believe. dan mereka pun tidak percaya. Verse 14 says, Ayat ke-14 berkata, they did not believe and suffered from hardness of hearts. mereka tidak percaya dan mereka mengalami kekerasan dalam hatinya. Imagine 3 times in a row. They did not believe, they did not believe, they did not believe. Saudara bayangkan 3 kali berturut-turut mereka tidak percaya, dan tidak percaya. But now the hammer comes. Nah sekarang palunya datang. Verse 15. Ayat ke-15, These very people who did not believe, not believe, not believe, now experience something terrific. nah orang yang sama ini, yang tidak percaya, mereka mengalami sesuatu yang sangat indah. It is to these people that Jesus turns and says,
Go into all the world and preach the gospel to every creature. Yaitu kepada orang-orang inilah Yesus berbalik dan berkata, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. If I had been there, if I can say it like that, Saudara, jika saya ada di situ dan saya bisa berkata demikian, maybe I would have approached the Lord Jesus from behind. mungkin saya akan mendekati Yesus dari belakang. And I would have whispered into his ear, Lord Jesus, are you sure you picked the right people? Saya akan katakan, bisikan ke telinganya, Tuhan Yesus, apakah engkau benar-benar yakin ini orang-orang yang tepat yang engkau pilih? This is a bunch of unbelievers. Ini orang-orang kumpulan orang yang tidak percaya. Are you entrusting your great commission to such unbelieving people? Apakah engkau ingin mempercayakan amanat agungmu kepada kumpulan orang-orang yang tidak percaya? Isn't the gospel doomed from its very outset? Sebab nanti Injil ini akan gagal sejak permulaan keluarnya. I think Jesus would have smiled. Mungkin Yesus akan tersenyum. He would have turned to me and he would have said, shut up. Dia akan berbalik kepada saya dan katakan, diam saja kamu. And he may have continued to say, Dan kemudian dia akan terus berlanjut berkata, Reinhard Bonnke, I have a secret. Reinhard Bonnke, aku punya suatu rahasia. I have a fantastic secret. Aku punya suatu rahasia yang hebat, The Great Commission will be fulfilled by a mighty secret. yaitu amanat agung akan digenapi dengan suatu rahasia yang perkasa. And that secret is the outpouring of the Holy Spirit. Dan rahasia yang fantastis itu adalah pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. And this is a fact. Dan inilah faktanya. Now let's read this chapter to the end. Nah, mari kita baca pasal ini sampai And there we akhirnya. see in verse 20. Dan kita lihat ayat yang ke-20. And they went out and preached everywhere. Mereka pun pergilah dan memberitakan Injil ke segala Now I penjuru. ask myself, what changed these people from verse 14 Christians to verse 20 Christians? Dan saya bertanya kepada diri saya sendiri, apa yang mengubah orang Kristen yang sama di ayat 14 menjadi orang Kristen di ayat ke-20? Something must have happened between verse 14 and verse 20. Pasti sesuatu telah terjadi antara ayat 14 dan ayat 20. Mission impossible became mission accomplished. Misi yang tidak mungkin menjadi misi yang berhasil By the new means that Jesus Christ introduced. melalui suatu hal yang Yesus perkenalkan, Namely the power of the Holy Spirit. yaitu kuasa Roh Kudus. Between verse 14 and verse 20, Pentecost happened. Antara ayat 14 dan ayat 20, hari Pentakosta terjadi. Hallelujah. Haleluya. And that changed everything. Dan ini yang mengubah segalanya. That turned people from mere, from mere disciples to firebrand evangelists. Ini mengubah dari hanya sekedar murid-murid, akhirnya menjadi penginjil-penginjil yang berapi-api. And they went forth. Dan mereka pergi. They got into action. Mereka beraksi. They went forth preaching the gospel everywhere. Mereka pergi dan memberitakan Injil ke segala tempat. I am frustrated when I hear Christians say we've got to wait upon the Lord. Saya frustrasi kalau mendengar ada orang-orang Kristen yang bilang kita harus menanti-nantikan Tuhan. The last time we ever read that we should wait upon the Lord was when Jesus said that the disciples should wait in Jerusalem until they were endued with the power from on high. Terakhir kali kita membaca kita harus menanti-nanti, yaitu ketika murid-murid Tuhan itu menanti di ruangan atas untuk dipenuhi dengan kuasa yang dari atas. But since then they never waited again. Tetapi sejak dari itu mereka tidak lagi menunggu. Waiting upon the Lord is an Old Testament concept. Menanti-nantikan Tuhan adalah konsep perjanjian lama. Because these Christians went forth. Karena orang-orang Kristen ini pergi. Today I want to say to everybody, Hari ini saya ingin katakan kepada setiap orang, today we don't wait upon God, God waits upon us. hari ini kita tidak menanti Allah, menunggu Allah, tapi Allah sedang menunggu kita. And they went forth. Dan They mereka went out. pergi.
Okay, let's now turn to Acts chapter 2 Baik, sekarang kita akan lihat Kisah Rasul pasal yang kedua, so that we can see what happened between verse 14 and verse 20. agar kita bisa melihat apa yang terjadi antara ayat 14 dan ayat 20. And what propelled these men and women into the whole world, Dan apa yang mendorong orang-orang ini pergi ke seluruh bumi, preaching the gospel to every creature. memberitakan Injil kepada semua makhluk. This is what happened. Ini yang terjadi. I read Acts 2 verse 1. Saya baca Kisah Rasul 2 ayat yang pertama. Now when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. And there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka yang This mengatakannya. was it. Ini yang dulu terjadi And this is dan it. ini yang sekarang terjadi. It is not by might, Bukan dengan kuat gagah, nor by power, bukan dengan satu kuasa, but by my Spirit, saith the Lord. tetapi oleh karena Rohku, kata It Tuhan. is the power of the Holy Dan Spirit. inilah kuasa Roh Kudus. And evangelism in the power of the Holy Spirit is power evangelism. Dan penginjilan di bawah kuasa Roh Kudus adalah penginjilan yang memiliki kuasa. Here is so much truth. Saudara, di sini ada banyak sekali I kebenaran. will just take one or two points. Dan saya akan hanya mengambil satu atau dua poin. For instance, in verse 3 it says Contohnya dalam ayat ketiga dikatakan, that there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. I like here when it says, and one sat upon each of them. Dan saya suka di sini dikatakan masing-masing lidah untuk setiap orang. There is a flame for every head. Saudara, ada satu api untuk setiap There kepala. is a flame for every head. Ada suatu api untuk setiap kepala. I repeat, there is a flame for every head. Saya ulangi, ada suatu api untuk sebuah kepala. Hallelujah. Haleluya. That's one thing. Ini satu hal yang pertama. The other thing is, Hal yang lain adalah I read here that it says di sini dibacakan that these were divided tongues. bahwa ini adalah nyala api yang bertebaran. And I checked the Greek, it speaks tongues. Dan saya mengecek dalam kata bahasa Gerikanya dikatakan itu adalah api So yang there were bertebaran. little flames that came down and sat on every head. Jadi ada api-api yang kecil yang turun dan tinggal di atas setiap kepala orang. And I asked myself a Dan question. saya bertanya suatu pertanyaan dalam diri saya sendiri. What would have happened on the day of Pentecost Apa yang akan terjadi pada hari Pentakosta if instead of many small little flames, one gigantic flame would have descended upon Jerusalem? jika pada waktu itu daripada api-api yang kecil yang turun, mengapa tidak api yang besar yang Just turun atas imagine. Yerusalem? Bayangkan, saudara. One gigantic flame coming down in Jerusalem. Suatu api yang besar turun dari surga ke atas Yerusalem. I've been thinking about it, and I think if that would have happened, we Christians would have to make annual pilgrimages to Saya Jerusalem. telah memikirkannya, dan kalau itu terjadi, berarti kita orang-orang Kristen itu harus setiap tahun melakukan perjalanan rohani ke Yerusalem. We would have to go to Jerusalem to meet the Kita fire. mungkin harus pergi ke Yerusalem untuk bertemu api itu. Imagine all of us arriving there Bayangkan kita semua tiba di sana, and then walking around the flame.
Dan kemudian berjalan di sekitar api itu. First warming ourselves up front, Pertama kita memanaskan bagian depan, and then the back. kemudian bagian belakang. And when the back gets hot, the front gets cold again. Nah kemudian ketika bagian belakang jadi panas, bagian depan So dingin you lagi. keep on turning like a pancake in the pan. Jadi kita terus muter balik seperti kita masak And you pancake warm di atas yourself from kuali. the front again. Dan kemudian kita memanaskan bagian depan lagi. And before you want to turn to warm your once more, Dan sebelum kita berbalik untuk memanaskan bagian yang belakang, somebody pushes you from behind and says, now it's my turn. ada seseorang yang mendorong saudara dari belakang dan mengatakan, ini giliran saya And sekarang. that would be it, ladies and gentlemen. Dan ini akan berhenti di sini, saudara-saudaraku. That was not God's purpose and design. Dan ini bukanlah tujuan dan rencana Allah. Fire of the Holy Spirit is not given to us to have cozy conferences. Api Roh Kudus tidak diberikan kepada kita agar kita memiliki suatu konferensi pertemuan seminar yang nyaman. God has eternal designs and eternal purposes when He gives the power of the Holy Spirit. Allah memiliki rencana yang kekal, tujuan yang kekal, di mana Dia memberikan Roh Kudusnya. We are not just to have fellowship with another. Kita tidak hanya untuk memiliki persekutuan dengan orang I lain. think it is a catastrophe when Christians only speak to Christians. Saya pikir ini adalah suatu bencana kalau orang Kristen hanya bicara kepada orang Kristen saja. We don't receive the power of the Holy Spirit just to feel happy and clappy and blessed. Kita tidak menerima kuasa Roh Kudus hanya untuk bertepuk tangan, merasa senang, sukacita, dan diberkati. There is no such thing as an anointed couch potato. Saudara, tidak ada itu namanya urapan yang untuk memanaskan kursi saudara saja. God has a very special purpose for giving us the anointing, the fire of the Holy Spirit. Allah memiliki suatu tujuan yang khusus untuk memberikan saudara Roh Kudus It dan is urapannya. our enablement to fulfill the Great Commission Ini- to preach the gospel in the whole wide world. Ini adalah kuasa untuk memampukan saudara untuk membawa Injil Kerajaan Surga ke seluruh dunia. I asked the Lord, Saya bertanya kepada I said, Tuhan, Lord, what is the meaning of that small little flame on every head? Tuhan, apakah ini artinya api-api yang kecil yang ada di What atas is setiap the meaning kepala? of it? Apa artinya Tuhan? And you know, the Lord spoke to me something I never heard, I never read, but it blessed me tremendously. Dan saudara tahu bahwa Tuhan berbicara kepada saya sesuatu yang saya belum pernah baca, belum pernah saya dengar, dan ini memberkati saya. And I want to pass it on to you, and I pray that you may be blessed just as much. Dan saya ingin membagikan kepada saudara agar saudara juga diberkati oleh Tuhan. These little flames that descend on everybody's head Api-api kecil yang turun pada setiap kepala di sana are potent, portable, miniature power plants. adalah suatu pembangkit energi yang kecil, yang mini, yang bisa dibawa kemana-mana. Oh, hallelujah. Oh, haleluya. This is absolutely fantastic. Ini sesuatu yang sangat luar This is biasa. the equipment that Jesus Christ gives to His disciples for the road. Ini adalah alat yang diberikan Tuhan kepada para murid-muridnya untuk dalam We don't perjalanan. run after the fire follows us. Daripada kita berlari untuk mengejar api itu, tapi api itu ada bersama kita. That's what Peter meant when he said, Inilah yang Petrus maksudkan ketika dia gold berkata, and silver have I none, emas perak tidak ada padaku, but such as I have, tetapi apa yang aku miliki, give I unto you. aku akan berikan kepada He engkau. had that flame of fire Dia memiliki api itu dalam dirinya, burning on his head, yang membakar di dalam kepalanya, burning in his heart. membakar dalam hatinya. He maketh his angels winds and his ministers a flame of fire. Dia membuat para malaikat itu menang dan para pelayannya itu dipenuhi dengan api yang menyala-nyala. The gospel is a hot gospel. Saudara, Injil itu adalah Injil yang panas. And gospel preachers are hot preachers. Pengkhotbah Injil adalah pengkhotbah yang panas. The word of God is the power of God unto salvation for everyone who believes it. Firman Allah itu adalah kuasa Allah untuk keselamatan bagi setiap orang yang Praise percaya. God. Puji Tuhan. I've got a miniature power station. Saya memiliki pembangkit tenaga mini dalam diri saya.
Oh, you know, it's pollution-free fuel. Oh, saudara tahu ini adalah pembangkit tenaga yang tidak berpolusi. And as we go forth and preach the word of God, Dan sementara kita pergi dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, people find salvation. orang-orang akan mendapatkan keselamatan. Minus is turned into plus. Negatif berubah menjadi positif. And bondage into freedom. Dan segala ikatan diubah menjadi kebebasan. Sickness into health. Dan segala penyakit diubah menjadi kesehatan. Hell into heaven. Neraka berubah menjadi surga. This is the purpose of Calvary. Ini adalah tujuan dari It is the Kalvari. greatest privilege to preach this gospel. Dan kita memiliki kehormatan untuk memberitakan Injil. Hallelujah. Haleluya. Blessed be the name of the Lord. Terpujilah nama Tuhan. I tell you, I can speak on verse 14 with authority because that's where I came from. Saudara setahu bahwa saya bisa berbicara dengan otoritas tentang ayat 14 I karena was saya tahu one saya of berasal dari those mana. unbelieving believers. Karena saya dulu juga orang yang tidak percaya. I had it all in my head. Saya memiliki semua dalam pikiran saya. The theology was correct. Dan teologi saya itu benar. I passed my examinations with distinctions. Saya lulus ujian saya dengan penghargaan cum laude. I was ordained. Dan saya kemudian dilantik. I was sent to Africa as a missionary. Saya dikirim ke Afrika sebagai seorang misionaris. Now I wanted to preach that glorious gospel Dan saya mau memberitakan Injil kemuliaan itu. and see its glorious effects. Dan melihat suatu hasil yang memuliakan Tuhan. But it was so difficult. Tapi waktu itu sangat sulit sekali. Nothing wanted to move. Tidak ada satupun yang akan bergerak. And I wept tears before Dan God. saya menangis di hadapan Tuhan. I said, Lord, what is wrong? Saya katakan, Tuhan, apa ini salahku? What is wrong? Apa yang salah? Well, God took hammer and chisel Dan kemudian Tuhan mengambil palu dan pahat. and cut me out of the hardest rock on earth, which is German granite. Dan memecahkan saya batu yang paling keras, yaitu batu granit Jerman. That chiseling was a painful process. Dan ini pemahatan, ini suatu proses yang sangat I menyakitkan. learned one lesson. Tetapi saya belajar suatu hal. I'll no more be guided by my opinion. Saya tidak lagi dituntun oleh pendapat saya sendiri. I'll open up for the truth of the word of Saya God. membuka diri untuk kebenaran firman Tuhan. And I go according to it. Dan saya pergi sesuai dengan All apa of yang a sudden I diberitakan. saw the power of God move. Dan kemudian saya melihat kuasa Tuhan bekerja. There's a flame for every head. Ada suatu api untuk setiap kepala. There's a flame for every head. Ada sebuah api untuk setiap kepala. Miniature power station. Ada satu pembangkit tenaga miniatur. Glory to God. Segala kemuliaan buat Tuhan. Amen. Amin. Maybe I can still tell you this. Mungkin saya masih bisa memberitahukan saudara ini. There at the beginning, as a young man in Africa, Pada waktu mulanya sebagai seorang muda di I lived there Afrika, for 19 years. saya waktu itu umur 19 tahun. One day, Satu hari, I had to pay $30 for the mission office rent. saya harus membayar $30 untuk sewa ruangan kantor saya. And I didn't have the money. Dan saya nggak punya uang. And I prayed and prayed and believed and believed. Dan saya berdoa, percaya. But the evening came and the money hadn't come. Dan sore tiba dan uangnya juga belum ada. And I left that mission office and I walked to the house which we had rented. Dan saya pulang dari kantor misi itu ke rumah yang juga disewa. And on the street suddenly the power of the Holy Spirit came upon me. Dan dalam perjalanan pulang tiba-tiba kuasa Roh Kudus datang kepada saya. And I clearly heard the Holy Spirit speak in my heart. Dan dengan jelas saya dengar Roh Kudus berbicara dalam hati saya. Do you want me to give you $1 million? Apakah engkau ingin saya berikan $1 juta? What a question. Wah, pertanyaan model apa itu? $1 million? $1 juta? This was enough to blow my mind. Ini cukup untuk memecahkan pikiran And saya. for seconds I thought what I couldn't do for Jesus with $1 million. Kemudian saya berpikir waktu itu apa yang saya nggak bisa lakukan untuk Tuhan dengan $1 juta. Suddenly another thought struck my mind. Tiba-tiba pikiran lain masuk ke dalam diri And saya. it hit me like a Dan thunderbolt. ini masuk kepada saya seperti People sebuah were petir. passing me on the street left and right. Dan kemudian orang berjalan melalui saya kiri dan I kanan. didn't care. Saya nggak peduli. I lifted my hands. Saya mengangkat tangan saya
tears streaming out of my Dan eyes. tiba-tiba air mata turun dari mata saya. And I cried, I said, no, Lord, Dan saya menangis, saya katakan, tidak Tuhan. I don't want $1 million. Saya nggak mau $1 juta. I want much, much more. Saya mau lebih lagi. I said, Lord, Tuhan, saya katakan, give me 1 million souls. berikan saya 1 juta jiwa. 1 million 1 souls. juta jiwa. I said, Lord, 1 million souls less in hell and 1 million souls more in heaven. That shall be the purpose of my life and ministry. Dan saya katakan, Tuhan, yang menjadi tujuan dari pelayanan saya adalah agar 1 juta jiwa berkurang dari neraka dan 1 That juta moment the jiwa Holy Spirit bertambah spoke di surga. Words I had never heard. Perkataan yang saya belum pernah dengar. He said to me, Dia katakan kepada saya, you will plunder hell and populate heaven for Calvary's sake. engkau akan menjarah neraka dan engkau akan memenuhi surga demi Kalvari. I am determined Saya sudah berkeputusan because Jesus has made it possible karena Yesus telah membuatnya mungkin to win this generation for Him. untuk memenangkan generasi ini bagi Kristus. We will not win this generation Kita tidak akan memenangkan generasi ini if we just keep sitting anointed and appointed. kalau kita tetap duduk dengan diurapi dan ditunjuk. We've got to get going. Kita harus pergi. Mark 16 says, and they went out, Markus 16 berkata, dan mereka pergi keluar. which means that they took the initiative. Artinya mereka mengambil suatu inisiatif. They didn't wait for God to go out. Mereka tidak menunggu Allah untuk keluar. It says they went out, Dikatakan mereka pergi. and the Lord following them. Dan Tuhan mengikuti mereka. We must take the Kita initiative. harus mengambil suatu inisiatif. We must go out. Kita harus pergi. We must preach the gospel to every Kita creature. harus memberitakan Injil kepada semua makhluk. Then the Lord will be with Dan us, kemudian Allah akan bersama dengan kita. and He will confirm His word with signs Dan following. Ia akan mengkonfirmasikan firman-Nya dengan tanda-tanda. This is the right way. Inilah cara yang benar. This is how these blessed first disciples understood it. Ini adalah bagaimana murid-murid itu mengerti pada This mulanya. is still true for Dan today. ini masih benar untuk saat ini juga. The anointing of the Holy Spirit is not given to us to save us trouble. Urapan Roh Kudus tidak diberikan kepada kita untuk kita itu bebas dari masalah. It's given to those who take the trouble to go and preach the word of Ini God. diberikan kepada orang yang ingin ambil masalah, yang akan pergi untuk memberitakan Injil Allah. Hallelujah. Haleluya. Blessed be the name of the Lord. Terpujilah nama Tuhan. Okay, Baik, let me just summarize once kita again. akan menyimpulkan sekali lagi. A group of disciples which were completely incapable. Yaitu ada kumpulan murid-murid yang benar-benar tidak mampu. They were not educated. Mereka bukan orang yang berpendidikan. Very little education. Sangat kesedikit pendidikannya. They had no earthly means. Mereka nggak punya banyak harta dunia. They had never traveled further than 100 miles. Mereka nggak pernah berpergian lebih daripada 100 mil. Common fisher folk, Mereka orang-orang nelayan biasa, full of penuh unbelief, dengan ketidakpercayaan, heart of hearts, hati yang keras, full of nonsense. banyak ketidak masuk akalan. And Jesus turns to them Dan Yesus berbalik kepada mereka and says, go into all the world and preach the gospel to every creature. dan berkata kepada mereka, pergi ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada setiap makhluk. That became possible Dan itu menjadi mungkin through the power of the Holy Spirit. melalui kuasa dari Roh Kudus. When the fire fell on the day of Pentecost, Ketika api surga itu turun these pada hari men and Pentakosta, women were enabled para pria dan wanita ini dimampukan to do it. untuk melakukannya. And this is true for today. Dan ini juga berlaku untuk hari ini. This is true for you. This is true for me. Ini berlaku untuk saudara, berlaku untuk saya. I'm a bearer of this fire. Saya adalah pembawa api ini.
a bearer of this gospel. Saya adalah pembawa Injil ini. And you cannot carry a flame and be an icicle at the same time. Saudara nggak bisa membawa api pada saat bersamaan membawa es. Icicles don't develop in a furnace. Es nggak bisa berkembang dalam dapur api. I'm hot. Saya panas. You know what they say about fishes? Saudara tahu apa yang dikatakan orang tentang ikan? They say fish accepts the temperature of the water in which it swims. Mereka berkata bahwa ikan itu menerima suhu di mana dia berenang. Many Christians are like that. Banyak orang Kristen seperti itu. They just accept the temperature of their environment. Mereka menerima suhu yang ditetapkan oleh lingkungannya. They've got the temperature of television. Mereka memiliki temperatur dari televisi. They've got the temperature of the newspapers. Mereka memiliki temperatur yang dibuat oleh The koran. temperature of politics and of public opinion. Kemudian oleh politik dan juga pendapat masyarakat. That's why everything is so lukewarm and cold. Sebab itu mereka menjadi suam-suam kuku dan dingin. We are not here to accept the temperature of our Di environment. sini kita tidak untuk menerima suhu dari lingkungan kita. We are here to change it. Kita di sini untuk mengubahnya. We are bearers of the fire of God. Kita adalah pembawa api dari Allah. We carry the gospel message, Kita membawa pesan Injil, the word of God, firman Allah, which is the power of God unto yang salvation adalah kuasa Tuhan bagi for keselamatan everyone who dan believes. setiap yang percaya. And so I challenge you Sebab itu aku menantang engkau in the name of Jesus. dalam nama Yesus. Get that fire. Ambil api itu Holy Spirit will solve your dan problems, Roh Kudus akan membereskan persoalanmu and you will go forth. dan engkau akan pergi Jesus will be with dan you. Yesus akan bersama dengan engkau. Blessed be the name of the Terpujilah Lord. nama Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Praise God. Puji Tuhan. I was preaching in a place. Saya sedang berkhotbah di suatu tempat. I hope this is in order when I say. Saya harap ini nggak ganjil ketika saya mengatakannya. I was preaching in a place and the power of God fell. Saya sedang berkhotbah di suatu tempat dan kuasa Allah turun And everybody was rejoicing. dan setiap orang itu bersuka cita. But there were 2-3 people who sat there totally unmoved. Tetapi ada 2-3 orang yang duduk di situ dan tidak bergerak sama sekali. Totally unmoved. Sama sekali They tidak just- bergerak. And I looked Dan saya melihat and they looked. dan mereka melihat. And I thought by myself, how is it possible? Dan kemudian saya berpikir, bagaimana mungkin This whole place is on fire for God. seluruh tempat ini sedang berapi-api untuk Tuhan And there are 3 people dan ada 3 orang who are not touched. yang tidak dijamah. Suddenly it came to me. Tiba-tiba datang kepada saya satu pemikiran. These are asbestos Christians. Ini adalah orang-orang Kristen jenis asbestos. You know, they are fireproof. Saudara tahu mereka ini tahan api. Absolutely fireproof. Benar-benar tahan api. Well, I have got good news for you. Dan saya punya kabar baik untuk saudara. I am flammable for Jesus. Saya dapat terbakar bagi Kristus. We have a power Kita gospel. memiliki Injil yang berkuasa. We have a fire Kita gospel. memiliki Injil yang berkuasa. There is a flame on our heads. Ada api di atas kepala kita. We take the Dan kita initiative mengambil inisiatif. and we go into all the Dan kita world. pergi ke seluruh dunia. We preach the gospel to every Dan creature. kita memberitakan Injil kepada semua makhluk. And the Lord confirms it Dan Tuhan mengkonfirmasikannya. with signs Dengan following. tanda-tanda yang Hallelujah. menyertainya. Haleluya. Blessed be the name of the Terpujilah Lord. nama Tuhan. Here we have Di the commission, sini kita ada pengutusan, the great commission and the great yaitu enablement. pengutusan agung dan penguatan secara agung. And those 2 things always go Dan together. kedua hal ini selalu berjalan bersama-sama, Great commission yaitu amanat agung and the great dan enablement. kemudian penguatan secara agung. Hallelujah. Haleluya. Blessed be the name. Terpujilah nama Tuhan. Well, Baik, I'm hot. saya panas. If you don't feel it, you've got to check your thermometer. Kalau saudara nggak merasakannya, saudara harus cek termometer saudara.
maybe broken. mungkin rusak. But oh, I'm Oh, hot. saya merasa panas. Glory to God. Terpujilah Tuhan. And I tell you one little Dan saya story. mau ceritakan satu cerita, saudara. Something that happened to me long ago, but it has never left. Sesuatu yang terjadi waktu yang cukup lama di masa lalu, dan ini tapi nggak pernah meninggalkan I saya. was preaching somewhere. Saya sedang berkhotbah di suatu tempat, At the end of the service, a certain lady came dan kemudian pada akhir ibadah ada seorang ibu datang kepada saya and she wept. dan menangis. She said to me, please pray for me because I've got a demon sitting right here. Dia berkata kepada saya, tolong doakan saya karena ada setan yang menduduki saya. I said, Saya where? katakan, di mana? She said, right Di here. sini. I said, are you a Saya Christian? tanyakan, apakah kamu seorang Kristen? She said, Dia katakan, yes. ya. But the demon sits right Tetapi here. ada setan yang duduk di sini. No, some people are always very quick with answers. Saudara tahu bahwa ada orang-orang yang cepat dengan jawabannya. And I prayed in my heart. I said, Lord, what must I tell this lady? Kemudian saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya katakan kepada perempuan ini? A moment the Holy Spirit spoke. Kemudian tiba-tiba Roh Kudus bicara kepada saya. I said, sister, Dia katakan, hai ibu, I got the answer. saya ada jawabannya nih. Flies can sit only on a cold stove. Dikatakan, lalat itu bisa duduk di atas kompor yang dingin. Flies love to sit on a cold stove. Lalat itu suka duduk di atas kompor yang dingin. For a long, long time. Sudah untuk waktu yang lama. There's only one thing that can be done. Hanya ada satu hal yang dapat dilakukan. Get the fire into the Yaitu stove. engkau harus nyalakan api di kompor itu. Get the fire into the Engkau stove. nyalakan api di kompor itu. Hallelujah. Haleluya. And this is the Dan truth. inilah kebenaran. I tell you, if we are on fire Saya for katakan kalau Jesus kita Christ, berapi-api bagi Kristus, no dirty devil would dare to touch tidak us, ada setan yang kotor yang mampu menjamah kita. because he's going to burn his filthy Karena fingers. dia akan terbakar jarinya yang kotor itu. Amen. Amin. Oh, the fire of the Holy Oh, Spirit api dari Roh Kudus is the key adalah kunci for effective world evangelism. untuk penginjilan dunia yang efektif. It's not a Bukan technique, teknik caranya, it's not a bukan satu trick, tipuan, it's not a bukan formula, satu rumus, it's just going tetapi with the gospel hanya pergi dengan which Injil has been lit by the fire of the Holy yang harus Spirit. dinyalakan dengan api Roh Kudus. Glory to God. Segala kemuliaan untuk Tuhan. I sense the presence of the Holy Saya Spirit. merasakan hadrat Roh Kudus di sini sekarang. And I say to Dan saya you, mengatakan kepada engkau, there is a flame for every head. ada sebuah api untuk setiap kepala. There is a flame for Ada every head. sebuah api untuk setiap kepala. I took that flame and I carried it Saya with me. mengambil api itu dan membawanya dengan saya. I've been crisscrossing the African Saya continent. sudah berjalan keliling kemana-mana di Afrika, And where I saw countries closed di before, mana saya melihat ada negara-negara yang tertutup sebelumnya. I all of a sudden Tiba-tiba saya realized menyadari that God has the key for every bahwa door. Tuhan memiliki kunci untuk setiap pintu. And when He opens, no man can shut and no devil Dan either. ketika dia membuka, tidak ada setan ataupun manusia yang bisa menutupnya. I saw whole nations shaken by the power of the gospel Saya of Jesus melihat Christ. suatu negara seluruhnya itu terguncang oleh kuasa Roh Kudus. I had the privilege to lead state presidents to Saya Jesus. memiliki kehormatan untuk memimpin seorang presiden kepada Kristus. On 4 occasions, I was invited to address houses of Selama parliament. 4 kali saya mendapatkan kehormatan untuk berbicara kepada DPR. Oh, Oh, hallelujah. haleluya. Well, on the first time I preached in a house of parliament was in Pertama Malawi. kali saya berkhotbah di depan anggota DPR, yaitu di negara Malawi. And I was only warned half an hour before. 1,5 jam sebelumnya, And I sat in the back of the car. dan saya duduk di mobil. When the government minister asked me, would you like to preach in the house of parliament? Ditanya oleh teman saya, maukah engkau berkhotbah di depan DPR? I said, Saya katakan ya. yes. I said, when? Saya tanya, kapan? He said, now we are already on our way. Sekarang kita sedang dalam perjalanan menuju ke tempat itu. Oh, Saya bilang, oh,
I started praying at the back. I said, Lord, what am I to Saya mulai preach? berdoa di belakang dan mulai bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya khotbahkan? The Lord said to me, preach on the blood of Tuhan katakan, Jesus. berkhotbah tentang darah Yesus. It was very fortunate because that's my best message Saya anyway. beruntung karena itu adalah khotbah saya yang terbaik. I arrived in the House of Saya Parliament. tiba di gedung The DPR speaker dan introduces me. kemudian ada yang memperkenalkan saya. I took the microphone Kemudian from saya him. mengambil mic-nya. I said, Honorable Speaker of the House, I'm a speaker Saya as well. katakan, juru bicara Dewan DPR yang terhormat, saya juga seorang pembicara. I'm an ambassador of Saya seorang Christ. duta besar Allah. And I've got a word from Dan God saya for you punya and this house. perkataan Allah untuk engkau pada hari ini. And I started to preach on the Dan blood saya of mulai Jesus. berkhotbah tentang darah Yesus. First, everything dead quiet. Pertama-tama, diam, semuanya hening. Suddenly, a little hallelujah there. Tiba-tiba ada haleluya kecil di sana. A small amen Ada there. aminnya kecil di situ. After about 45 minutes, I thought I was on a football Eh, field. setelah 45 menit, saya pikir saya ada di lapangan sepak bola. And when I came to the conclusion of my message, all of a sudden I was Ketika troubled. saya tiba pada akhir khotbah saya, tiba-tiba saya merasa gundah gulana. I thought by myself, I can't just do as if I'm here in one of my gospel crusades. I'm in the House of Parliament. Saya katakan, saya nggak bisa melakukan hal yang normal kalau lagi di KKR ini, di gedung DPR. See, that was my German brain. Nah ini nih, pikiran orang Jerman lagi. And I said to myself, what about Dan protocol? kemudian saya tanya, protokolnya. That moment the Holy Spirit spoke Kemudian to saat me. itu juga Roh Kudus bicara kepada saya. He said, no protocol, make an Dia altar katakan, call. nggak ada protokol, engkau harus ambil altar call. And I said, everybody bow Dan his kemudian saya heads katakan, in the name of semuanya Jesus. harus tundukkan kepala. I said, who wants to receive Jesus Christ as a Saya Savior? tanyakan siapa yang mau menerima Kristus sebagai juru selamat. There must have been 50-60% of the parliamentarians. Saudara, hari itu ada kurang lebih 50-60% dari orang anggota-anggota DPR. Oh, that day I have learned. Oh, hari itu saya belajar. An altar call to God is much more worth than all protocol. Satu altar call untuk Tuhan lebih berharga daripada protokol. Oftentimes, by all sorts of courtesy rules. Seringkali kita dibatasi oleh peraturan-peraturan tentang kesopanan. Let's preach the gospel without fear or favor. Mari kita memberitakan Injil tanpa rasa takut dan gentar. The gospel is for all. Injil adalah untuk semuanya. They went out preaching the gospel everywhere. Mereka memberitakan Injil kepada semua orang di mana-mana. Our generation must hear this gospel everywhere. Generasi kita harus mendengar Injil ini di mana-mana. This is what God has in mind. Inilah yang Allah punya dalam pikirannya. Here is the Great Commission. Inilah amanat agung. It's an address to you and to Ini me. ditujukan kepada saudara dan saya. Nobody can escape it. Tidak bisa seorang pun lari daripadanya. It's not a recommendation, it is a Ini command. bukan suatu rekomendasi, tapi ini adalah sebuah perintah. And the Lord gives the Dan enablement Tuhan yang memberikan kemampuan. and sends us with the flame and the fire, the power of the Holy Dan Spirit mengirimkan kita dengan lidah api kuasa dari Roh Kudus into a lost world ke dunia yang hilang to change everything. untuk mengubah semuanya. Glory to Segala God. kemuliaan untuk Tuhan. Jesus is here. Yesus ada di sini, The Holy Spirit Roh is Kudus here. ada juga di sini, You are dan here. engkau juga ada di sini. That's all what is needed. Semuanya yang dibutuhkan sudah ada, And you will be turned dan engkau akan around. diubahkan. You will be set on Engkau fire. akan dibuat terbakar, And you will speak the word of God with dan authority. engkau akan berkhotbah firman Tuhan dengan otoritas, And Jesus will be with you to confirm dan it. engkau akan diberikan tanda-tanda untuk mengkonfirmasikannya. With signs following. Akan ada tanda yang menyertai. Glory to Segala God. kemuliaan bagi Tuhan. Amen. Amin. What a mighty God we serve. Oh, Allah yang perkasa yang kita layani. Come on, let's stand and let's lift hands and let's Mari praise kita the Lord. berdiri dan mengangkat tangan dan memuji menyembah Hallelujah. Tuhan. Come on. Praise Haleluya, God. puji Praise Tuhan. God. Praise Puji God. Tuhan. Lord Jesus, thank you, thank you, Oh, thank you. terima kasih Tuhan, terima kasih. God, glory to God.
Oh, segala kemuliaan untuk Oh Lord, I Tuhan. thank you. Tuhan, aku berterima kasih. You know, every